sekalian, selamat malam. Saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan kepada saya. Resensi buku isu-isu etika dengan judul Ketidaktaatan terhadap pemerintah. Bab 14, ada di situ dosen pengampunya Ibu Dr. Jelita Sihite MPDK, judul buku Etika Kristen, pengarang Norman L. Geisler, halaman 294 sampai 312. Ya. Pertama, ada 3 posisi dasar ketidakpatuhan sipil. Yang pertama, makna dan evaluasi tentang anarkisme. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani, memiliki 2 kata awalan an dan a yang berarti ketiadaan, tidak atau kekurangan. Sedangkan archos yaitu peraturan pemerintah, kepala kekuasaan. Anarchos adalah tanpa pemerintah. Jadi anarkisme yaitu filsafat politik yang menganjurkan masyarakat tanpa negara atau sering didefinisikan sebagai lembaga sukarela yang mengatur diri sendiri. Sebagaimana dalam kasus aktivisme dalam perang bab 13 tadi sudah kita bahas, kita tidak boleh begitu saja bertindak melawan pemerintah yang tidak kita setujui. Tidak setiap perang dibenarkan, hanya yang adil saja. Dan tidak setiap tindakan melawan pemerintah yang jahat bisa dibenarkan. Kebenarannya adalah hampir semua hukum lebih baik daripada tidak berhukum. Itulah sebabnya Alkitab memerintahkan orang percaya untuk tunduk, bahkan pada pemerintah yang jahat. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, 1 Petrus 2 ayat 13. Halaman yang ketiga. Yang kedua, patriotisme radikal adalah ketidakpatuhan terhadap pemerintah, tidak pernah dibenarkan. Patriotisme yaitu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air dan kemakmuran tanah airnya. Semangat cinta tanah air. Radikal adalah politik yang amat keras menuntut perubahan. Patriotisme radikal sama dengan aktivisme di bab 13 tadi, yang berpendapat bahwa semua perang adalah adil selama pemerintah memerintah orang untuk berpartisipasi. Apakah boleh tidak menaati hukum apapun di negaranya? Patriotisme radikal berkata tidak. Menurut patriotisme radikal, yang pertama, pemerintah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam Roma pasal 13 ayat 1. Paulus berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Yang kedua, Allah berharap kita patuh kepada pemerintah. Dan yang ketiga, kepatuhan itu perlu bahkan kepada pemerintah. Yang ketaatan kepada pemerintah merupakan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan perkataan Paulus dalam Roma 13 ayat 2. Karena itu, ketidaktaatan kepada pemerintah tidak dibenarkan. Keempat, 3. Submisionisme Alkitabiah, yaitu ketidakpatuhan kepada Alkitabiah dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, posisi anti-eksploitasi hukum, yaitu ketidaktaatan kepada pemerintah ketika pemerintah menetapkan hukum yang tidak Alkitabiah. Orang Kristen menetapkan hukum atau tindakan yang bertentangan dengan firman Allah. Seorang desis yang bernama Thomas Jefferson mendukung bentuk pandangan ini. Yang kedua, posisi anti-pemaksaan, yaitu ketidaktaatan pada hukum. Setuju dengan posisi eksploitasi hukum, yang berbeda hanya pada peristiwa apa yang terjadi. Anti pemaksaan di sisi lain adalah bahwa kesalahan jika tidak. Ya, ini salah satu contohnya. Slide yang kelima. Dasar Alkitabiah bagi posisi anti pemaksaan. Yang pertama, penolakan untuk membunuh bayi-bayi. Yang kedua, penolakan terhadap perintah Firaun untuk tidak menyembah Allah. Yang ketiga, penolakan terhadap Ratu Isabel untuk membunuh para nabi. Dan yang keempat, penolakan untuk menyembah berhala. Bagaimana tidak menaati hukum-hukum yang menindas? Harus ditaati. Tetapi juga bagaimana cara menolaknya? Pola Alkitabiahnya adalah menolak menaati perintah-perintah yang memaksa, tetapi tidak memberontak. Contohnya, untuk membunuh bayi laki-laki, tetapi mereka tidak memberontak kepada pemerintah Mesir yang menindas. Selanjutnya, slide yang ke-6. Revolusi. Revolusi adalah pemberontakan revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Yang pertama, revolusi ada kalanya adil.
Tradisi Kristen bersumber dari pengajaran Thomas Aquinas pemerintah yang menindas. John Locke juga meyakini revolusi yang adil. Kemudian muncullah deklarasi kemerdekaan tentang revolusi. Deklarasi ini memproklamasikan keyakinan terhadap yang tidak adil. Revolusi seperti ini berdasarkan hak-hak moral yang Allah berikan, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan. Bentuk revolusi ini berdasarkan hak yang tidak bisa dirampas dari Sang Pencipta. Slide yang ketujuh. Revolusi selalu tidak adil. Apa yang dikatakan Alkitab tentang revolusi untuk memerintah, bukan kepada warga negara untuk memberontak. Kejadian 9 ayat 6 dan Kejadian pasal 6 ayat 11. Kedua, Allah mendesak untuk tidak bergabung dengan memberontak. Amsal 24 ayat 21. Allah dalam Bilangan pasal yang ke-16. Yang selanjutnya, Musa dihakimi karena tindakannya yang kejam di Mesir. Keluaran pasal 2 ayat 12. Israel tidak melawan Firaun dari tanah Mesir pada waktu itu. Keluaran pasal yang ke-12. Yesus mengingatkan tentang penggunaan pedang. Ini dalam Perjanjian Baru, Matius 26 ayat 52, dan Yesus menentang pembalasan dendam. Selanjutnya, yang ke-8. Bagaimana merespon penindasan? Alkitab memberikan pedoman bagi orang Kristen untuk merespon pemerintah yang tidak adil Allah. Yang kedua, berdoalah bagi pemerintah yang menindas. Yang ketiga, bekerjalah dengan damai dan mengubah pemerintah secara legal. Yang ketiga, janganlah menaati pemerintah yang opresif atau menindas. Yang kelima, sabarlah menanggung penderitaan. Dan yang terakhir, percaya pada providensi Allah. Yang terakhir, di bagian kesimpulan. Pada bagian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada yang pertama, anarkisme yang mendukung ketidaktaatan terhadap pemerintah. Yang kedua, patriotisme radikal yang tidak pernah setuju dengan ketidaktaatan pada pemerintah, yang berpendapat bahwa ada kalanya tidak menaati pemerintah bisa dibenarkan. Ya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Silahkan. Silakan. Topiknya udah clear. Atau kita sendiri sudah taat terhadap pemerintah. Contoh, apa itu? Bayar pajak. Atau apa? Kira-kira taat terhadap pemerintah. Taat rambu lalu lintas, Bu. Lalu lintas. Melanggar lampu merah. Melawan arah. Taat membayar pajak. Ya, membayar pajak. Apalagi kira-kira? Mengurus INB untuk mendirikan gereja. Ya, ngurus YB, ya kan? Sudah diurus nggak keluar. Nah, nggak apa-apa kalau diurus ya, itu masih taat kan. Ada yang, nggak apa-apa, bangun aja gitu kan, tanpa izin membangun gereja. Atau yang lain kira-kira yang berhubungan dengan etika Kristen dalam kehidupan kita ya, hari ke hari, kita soroti, kita bincangkan. Berarti kalau aborsi dengan satu tujuan tertentu yang ada regulasinya yang dilakukan oleh pemerintah, boleh ditaati dong berarti. Ini aborsi udah lewat Pak, kemarin kita udah bicarakan ya. Ini kan masih dalam konteks taat kepada pemerintah. Kan sudah dibahas Pak kemarin, ada pengecualian berdasarkan undang-undang. Saya ingat itu kita udah bahas dan udah dijelaskan. Pengecualian terhadap aborsi yang bagaimana dan diatur oleh undang-undang. Kemudian juga dilegalkan ya. Gitu. Jadi itu udah yang lain yang tidak berkaitan dengan aborsi. Masih banyak juga. Apa kira-kira yang terkait dengan aturan pemerintah? Mendirikan rumah pribadi, bukan hanya rumah ibadah ya. Membangun rumah ibadah rumah pribadi itu apakah ada izin IMB-nya? Ada belum pernah bangun masalahnya. IMB. Ada ya? Kalau di perkotaan Iya. kan udah nggak ada lagi itu, karena kan orang pada hidup ini tinggal di perumahan kan, yang udah pasti udah ada urusan IMB. Yang paling jadi persoalan adalah rumah-rumah yang di daerah-daerah itu, di kampung-kampung, biasanya nggak ada IMB. Kompleks itu bayar pajak rumah nggak sih Bu? Atau bayar ya? Ya, biasanya pembangunan rumah itu di daerah-daerah ya Pak. Nggak ada izin bisa bangun rumah. Kayak Ruli, tahu Ruli apa Ruli? Bapak Ibu ada yang tahu apa itu Ruli? Nggak tahu tuh. Rumah liar, ya kan? Yang juga jadi persoalan ya di Jakarta banyak itu. Yang baru-baru ini juga yang di mana ini? Mereka nggak mau dipindahkan. Ya. Gitu. Tanah Garapan. Kurang tahu nih tanah garapan yang boleh. Ada kan tanah garapan yang diizinkan, ada tanah garapan yang tidak diizinkan. Mungkin kalau tanah garapan sewaktu-waktu dibutuhkan publik atau iya, bisa diambil ya. Tapi ada juga tuh gereja yang didirikan di tanah garapan yang sebenarnya
tidak jelas status ininya. Itu bagaimana? Itu sebenarnya mulai RT RW lurahnya harus sejak awal mengingatkan. Kayak bangun kuburan di depan rumah, ada nggak sih gitu? Kan tanah sendiri gitu ya. Melanggar undang-undang nggak sih? Kayaknya kalau bangun kuburan tuh regulasinya hanya ada di perkotaan. Kalau di kampung-kampung nggak ada regulasinya. Nggak ada ya? Iya, Bisa adalah rumah itu di kuburan. tanah sendiri ya. Tapi sampai sekarang masih ada juga tuh di perkotaan ini. Salah satu kayak di Condet ini, kalau Ibu pernah masuk ke jalan apa namanya, di belakang kantor pos itu ada kuburan itu samping rumah warga tuh. Tapi di kuburan sendiri juga ada aturannya, Bu. Tidak boleh dibangun berupa semen gitu ya. Jadi semua rumput Di semua. semen, Bu, yang di belakang Condet itu. Saya kan dulu kan ngekos di situ. Kalau kayak di Pondok Rangon gitu, itu semua rumput. Kalau sampai ada yang membangun itu dibongkar. Kalau di kampung saya malah kuburan itu kayak rumah di Lintong di Huta, Bu. Jadi rumah lebih bagus, kuburan. Berarti regulasinya sesuai dengan otonomi daerah ya. Iya, Bu. sesuai Soalnya Lingkungan. Kalau di perkotaan memang ada aturan ya, ada regulasinya. Tapi mungkin Karena lingkungan. kebijakan pemerintah setempat juga mungkin, Bu, dilihat dari historical dari apa namanya perkuburan itu, apakah secara cukup lama sehingga diizinkan, tetapi mungkin nggak tahu ya apakah itu izinnya dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau gimana, nggak ngerti Sama juga. Pak, saya juga kurang tahu, belum konsen meneliti kasus itu ya. Tapi secara umum maksudnya yang kita perlu perhatikan terhadap kepatuhan kepada pemerintah ya, itu yang ya, bagaimana kita tidak melanggar lalu lintas, ya kan? Saya juga pernah melanggar, jujur tuh saya pernah kena tangkep, saya nggak pakai helm, nggak pakai SIM, itu juga melanggar peraturannya. Kita harus sudah punya KTP juga di usia. Jadi kalau kita yang sudah punya kendaraan, harus punya KTP, harus punya SIM. Kalau berkendaraan, kita harus menggunakan helm. Itu hal-hal sederhana ya, tapi kita juga sering justru pelaku pelanggaran. melawan perintah negara, peraturan negara. Benar nggak? Saya sebenarnya melanggar lalu lintas. Yang buka warung tuh sebenarnya juga harus mengikuti peraturan pemerintah tuh. Tapi setahu saya nggak ada tuh warung-warung tuh mengurus izin usahanya tuh. Nah, kalau itu kita harus lihat regulasi lagi, usaha yang bagaimana harus ada izinnya. Itu masih Kan? UMKM kali, Bu. Jadi Ya, kalau UMKM ya, Kan juga harus ada udah ada regulasinya. ya itu tadi kalau soal regulasinya itu perlu kita pelajari lagi. Saya sendiri juga belum tahu kalau hanya buka warung-warung di rumah apakah perlu izin. Yang Itu setahu saya saya juga kurang tahu. Atau sekarang sudah ada peraturan makan bayar Makan, bayar pajak. pajak. Benar nggak sih? Iya kan? Langsung dipotong tuh Oh, pajaknya. itu khusus untuk restoran, tapi dilihat juga restorannya Dulu skalanya pernah skala. diterapkan di warteg-warteg pun kita harus bayar pajak. Tapi Oh, nggak enggak. tahu tuh, nggak tahu itu kelanjutan Ya regulasinya. betul, Bu. Sempat kan itu ramai. Pernah itu, Bu. Nggak dikenakan pajak, Bu. Iya, Tapi kalau pernah di wacananya ya, makanya itu sempat ramai. Makan di warteg itu juga harusnya kena pajak. Nah, saya nggak tahu kelanjutan regulasi itu. Begitu. Sama membuang sampah dengan Ya, sembarangan ya. ada regulasinya kan, harusnya kan didenda itu ya. Jadi memang setiap daerah beda-beda, Bu. Kalau di Jakarta itu ada beberapa perumahan yang tidak boleh perumahan itu dipakai untuk usaha. Namun demikian pada saat pandemi kan punya usaha di rumah-rumah. Akhirnya agak lemah juga ini aparat untuk memperingatkan. sebenarnya Iya. untuk regulasi Bu, itu sudah ada aturan atau regulasi tentang home industry. Itu diizinkan. Makanya dia home industry ini masuk ke dalam skala UMKM. Nah, itu Ya, betul kata Ibu tadi, ada perumahan tertentu seperti di perumahan Ya, Pondok waktu Indah itu ya. nggak boleh. Di sana itu tidak boleh rumah untuk Ya. buka bisnis, usaha apapun. Nah, di situ tidak diizinkan. Jadi memang ada regulasi atau kebijakan lokal ya. Nah, itu juga yang saya dengar begitu. Nah, kalau itu di perumahan lokal, Bu, itu kan bukan pemerintah. Apa Nah, itu perumahan membangun, nah itu perumahan kan ada juga regulasinya ya. Enggak, tapi seperti yang dibilang Bu Nini tadi itu, perumahan-perumahan tertentu tidak diperbolehkan itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah itu bagian daripada peraturan pembahasan untuk UMKM atau home industry? Saya kurang tahu juga ya, barangkali ini merupakan kebijakan PT tersebut ya, atau perumahan tersebut ya, Pemerintah. bersama dengan ya semua
ya penghuni menurut saya penghuni di kompleks itu ya. Nah, boleh rumah tidak boleh dijadikan sebagai untuk usaha barangkali. Nah, begitu mereka mau beli rumah di situ ya, sekalipun itu sebenarnya mungkin bukan dari pemerintah secara langsung, tapi pihak pengembang ya, atau apa istilahnya Ibu, Properti. yang mereka apa ya istilahnya itu ya, saya kurang ingat ini. Ya mereka yang punya proyeknya begitu ya, dengan tentu tujuan-tujuan yang menurut mereka ya itu ada maksudnya ya. Jadi kurang tahu juga ya, artinya itu bukan peraturan pemerintah, tapi kembali kesepakatan developer terhadap konsumen ya, atau pembeli rumah untuk tinggal di situ. Tapi memang pernah saya membuat semacam kayak kios gitu di halaman. Itu langsung didatengin oleh pihak kelurahan. Alasannya itu GPS atau garis batas apa itu tidak boleh dibangun. Sementara di tempat-tempat lain bangun. Nah, kita warga nggak tahu. Bagaimana tahu kan? Harus diberitahu harusnya. Pihak RT RW pun tidak tahu mengenai aturan ini. Berarti Kalau misalnya sosialisasi ya, lalu lintas, ya, sosialisasi. kalau lalu lintas semua orang tahu, oh hijau itu jalan, kuning persiapan, merah berhenti. Tahu asal dipikir di rumah sendiri, di halaman sendiri. Ternyata ada aturannya. Nah, bagaimana kita mau taat atau tidak tahu peraturannya? Ya, ini case ya, Bu, Ya. case tertentu ya, maksudnya yang tidak juga bisa Ya. digeneralkan ya, karena memang kita tidak punya informasi. Nah, sama dengan saya waktu itu saya tembak. Nah, sebelumnya saya tahu bahwa itu belum kena jalur ganjil genap. Ternyata berlaku pada hari itu. Memang saya tidak tahu sama sekali bahwa di Matraman itu sudah masuk area ganjil genap. Jadi ditahan sama polisi. Saya harus akhirnya saya harus kena tilang. Ya, saya sampaikan memang saya tidak tahu kalau Matraman ini sudah kena jalur ganjil genap. Apakah Ibu tidak tahu informasi? Memang saya benar-benar tidak tahu. Saya bilang, kan nggak mungkin saya bunuh diri namanya kalau saya sudah. Tapi kena tilang juga. Ibu mau bayar berapa katanya? Mau tilang elektronik atau tilang manual katanya. Nah, kalau seperti itu Bu, berarti sebenarnya kita bisa melakukan seperti apa namanya yang tadi sampaikan Ibu siapa tadi? Ibu Dian ya? Ibu Dini. Bukan. Oh, Ibu Presentasi Dina. tadi siapa? Ibu Dina. Bu Dian. Hak kita sebagai orang Kristen untuk tidak mematuhi peraturan pemerintah kalau tidak pemerintahnya tidak berkeadilan itu tadi. Kalau nggak salah misionis ya itu tadi. Nah saya juga pernah begitu. Jadi saya datang dari arah Senen, kemudian saya di dalam terminal Kampung Melayu. Polisi di stop di situ. Itu saya sempat berargumen, Pak, tidak ada rambu yang saya lihat di situ. Oh ada Pak, gitu. Nggak ada Pak, gitu. Begitu saya ajak polisinya ini nggak mau polisinya. Kemudian dengan emosional saya, karena ini kan buru-buru juga kan, saya langsung panggil polisinya, saya langsung bilang saja, ya sudah sini teman saya, ini 100.000 buat kamu, saya bilang gitu. Karena saya merasa diperlakukan tidak adil ya kan. Kalau dia memang betul-betul di situ ada rambu, harusnya polisi kan dengan ini polisi kan. Nah itu artinya ini ada sesuatu yang tidak adil yang kita dapatkan, sehingga wajar kalau kita melakukan pembelaan terhadap peraturan-peraturan yang ada, gitu kan. Yang kalau peraturannya ada sih kita pasti ini, tapi kalau peraturan itu tidak ada dan menurut saya kita membela. Ya, jadi memang kita pun sebagai masyarakat juga harus aktif membaca informasi, ya kan? Kita juga harus aktif untuk nggak mau tahu soal regulasi, nggak mau tahu soal peraturan, gitu ya. Begitu udah ketangkep baru, oh iya ya, gitu kan ya. Atau kita udah buat kesalahan, oh iya ya, kan begitu ya. Karena saya juga mengalami ya, kurang kurang mau menggali, mencari informasi yang luas terkait dengan regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan pemerintah ya di masyarakat. Tapi sekali lagi presentasi hari ini dari Ibu Pemerintah itu ya kita harus taati, ya harus hormati begitu sebagai wujud etika Kristen, karena sekali lagi kita mempercayai bahwa pemerintah itu adalah merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur makhluk sosial, ya satu dengan yang lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat untuk ketertiban tujuannya ya, untuk kebaikan. Thank you untuk presentasinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saya rasa semua kita cukup clear ya untuk topik ini. Kepatuhan perintah Tuhan ya kita harus taat. Harus melakukannya gitu dengan rela ya, tentunya dengan rela. Baik, ada lagi yang mau presentasi? Berapa lagi Pak Ketua yang belum presentasi? Masih banyak lagi Bu. Kan kita tinggal hari Senin ya Bu ya perkuliahannya.
Jadi itu masih banyak lagi, baru 15. Jadi kan kita 21 orang. Jadi 6 orang lagi. Jadi biasanya satu orang lagi ini, biasanya 4-4. Tapi kemarin tuh kayak ini Iya, juga. hari ini juga dia nggak masuk. Tadinya saya pikir hari ini dia masuk karena nggak ready Makanya kan kalau yang pertemuan lainnya. hari Senin, kalau nggak cukup, gimana mereka yang nggak sempat? Ya, baik. Kalau ada 3 Solusinya orang. tentu harus tambah jam. Maka saya nggak tahu